Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita masih diberikan kesempatan pada hari ini. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu topik yang sangat lekat dan dekat di kehidupan saat ini di era digital, yaitu bahaya candu judi online. Khususnya jika dilihat dari perspektif Islam dan dampaknya dalam kehidupan sosial. Topik ini penting untuk dibahas karena saat ini judi online tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Cukup dengan ponsel, siapapun dapat terjerumus pada judi online. Sebelum melanjutkan topik untuk judi online, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Feris Rahardi Trijayanto dari NIM 1034-25047, Prodi Informatika dengan kelas S1 PJJ-IF 04901P. Oke. Dengan melihatnya bahaya judi online ini, memang ini ada beberapa urgensi masalah. Yaitu akses judi online semakin mudah menyasar ke seluruh lapisan masyarakat untuk judi online. Tidak melihat orang tua, tidak melihat anak-anak, tidak melihat remaja, seluruh kalangan dapat melakukan judi online di kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, akan resiko candu itu cukup tinggi. Karena godaan yang semakin ada, godaan syaitan rajim, yang membuat candu untuk judi. Yang berdampak pada individu, keluarga, dan sosial. Nah, latar belakangnya itu seperti apa? Penyebab orang dapat melakukan judi online. Gitu. Sebetulnya ini merupakan bagian dari kemajuan dengan teknologi yang semakin maju setiap harinya. Yang tidak digunakan secara positif sehingga digunakan secara negatif oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Perkembangan teknologi digital memang membawa banyak kemudahan. Kita bisa belajar, bekerja, dan berkomunikasi dengan sangat cepat. Namun di balik kemudahan ini, apabila ada orang yang tidak bertanggung jawab, malah dibikin untuk negatif, yaitu salah satunya judi online. Judi online semakin marak karena mudahnya diakses, sering dikemas dengan tampilan menarik, serta janji-janji manis yang menguntungkan, yang pada akhirnya hanya menjerumus diri kita sendiri pada kerugian. Fenomena inilah yang menjadikan judi online masalah serius yang perlu kita pahami dan waspadai bersama. Nah, sebetulnya judi online itu seperti apa? Secara sederhana, judi online adalah aktivitas mempertaruhkan uang atau barang melalui media digital dengan harapan memperoleh keuntungan yang berkelipat ganda. Bentuknya sangat beragam seperti slot online, taruhan olahraga, poker, dan kasino online. Ciri utama dari judi online adalah mengandalkan keberuntungan, bukan usaha atau kerja nyata. Keuntungan ditawarkan terlihat cepat dan mudah tanpa ada usaha yang bekerja keras. Tetapi sebenarnya bersifat semu. Dalam beberapa kasus justru kerugianlah yang sering terjadi, bukan keuntungan yang terus-menerus kita dapatkan. Hal inilah yang membuat judi online sangat berbahaya karena memberikan ilusi kemenangan yang menipu yang pada akhirnya memberikan kerugian pada diri kita sendiri. Nah, berikut bentuk judi online tadi sudah saya sampaikan, yaitu slot dan kasino online, taruhan olahraga, poker atau permainan kartu digital, dan aplikasi atau situs ilegal. Nah, dampak psikologisnya apa dengan kita terus-menerus melakukan judi online? Dari sisi psikologis, judi online dapat menyebabkan kecanduan terus-menerus karena diberikan keiming-imingi keuntungan yang berlipat-lipat ganda di awal, namun kerugian di akhir. Seseorang akan terus berdorong untuk bermain bahkan ketika sudah mengalami kekalahan karena sudah mengalami kemenangan. Jadi apabila ada kekalahan, terus mencoba hingga menang yang pada akhirnya merugikan diri sendiri. Nah, dengan kondisi ini akan memberikan stres, kecemasan, dan emosi yang tidak stabil.
Secara ekonomi dampaknya sangat nyata. Banyak pelaku judi online mengalami kerugian finansial, kehabisan tabungan, bahkan terjatuh hutang. Tidak sedikit yang akhirnya kesulitan memenuhi kebutuhan dasar karena uangnya habis untuk judi online. Jika dibiarkan, ini dapat merugikan masa depan. Nah, lalu dampak sosial dan ekonomi seperti apa? Terutama yang ekonomi adalah kerugian finansial, utang, dan kemiskinan. Lalu untuk sosial seperti apa? Selain berpihak dan atau berdampak pada individu, judi online memberikan dampak sosial yang luas. Hubungan dalam keluarga menjadi tidak harmonis, sering terjadi cekcok, hilangnya kepercayaan anggota keluarga karena ini merupakan haram dalam Islam. Di lingkungan masyarakat, judi online dapat memicu konflik sosial dan bahkan mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal demi judi online. Selanjutnya adalah pandangan Islam seperti apa untuk judi online. Nah, di sini izin saya menjelaskan dalam pandangan Islam. Baik, saya akan menjelaskan pandangan dalam Islam. Dalam Islam, judi dikenal dengan istilah maisir atau hukumnya haram. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas melarang praktik judi sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal hamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala, dan mengundi nasib adalah anak panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Itu merupakan pandangan Islam dalam judi. Larangan ini bukan tanpa sebab atau alasan. Judi merusak iman, menjauhkan manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menimbulkan permusuhan serta kebencian di antara sesama. Islam hadir untuk melindungi manusia dari perbuatan yang merugikan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, menjauhi judi online merupakan bagian dari menjaga akhlak dan ketakwaan sebagai seorang muslim. Nah, hikmahnya apa larangan judi itu? Pertama, menjaga harta dan kebinasaan, tidak tergoda dan habis karena judi, melindungi akal dan jiwa, mencegah permusuhan sosial, menegakkan keadilan dan keberkahan. Nah, upaya solusi dan pencegahannya itu seperti apa? Untuk mengatasi dan mencegah judi online, diperlukan upaya bersama. Pertama, memperkuat iman dan ketakwaan diri agar tidak mudah tergoda oleh keuntungan instan. Kedua, meningkatkan literasi digital agar masyarakat, khususnya generasi muda, mampu menggunakan teknologi secara bijak. Ketiga, menciptakan lingkungan sosial yang positif, serta peran aktif keluarga dan lembaga pendidikan dalam memberikan edukasi yang tepat. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan penyebaran judi online dapat diminimalisir. Nah, apa sih refleksi bagi mahasiswa? Ya, sebagai mahasiswa Telkom University ini, mahasiswa bijak dalam perubahan. Tidak memberikan perubahan itu menjadikan negatif pada diri sendiri, tapi menjadikan hal positif untuk kemajuan diri untuk mengikuti zaman. Bijak dengan menggunakan teknologi, menjadi teladan di lingkungan sekitar, menjaga nilai akademika dan moral. Nah, kesimpulannya seperti apa sih dari materi bahaya judi online ini? Sebagai kesimpulan, judi online merupakan fenomena yang sangat berbahaya dan memberikan dampak negatif dalam berbagai aspek kehidupan. Islam dengan tegas melarang praktik
judi demi menjaga manusia dari kerusakan moral, sosial, dan ekonomi. Sebagai generasi muda Muslim, kita memiliki tanggung jawab untuk bijak dalam menggunakan teknologi dan menjauhi segala bentuk perjudian. Semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan untuk terjaga dari godaan dan lingkungan yang merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Sebagai penutup, teknologi adalah alat, bukan sebuah tujuan. Gunakan untuk kebaikan, bukan untuk kehancuran. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.